Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base. Pada kesempatan ini kita saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah kami untuk boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 6 Maret 2023, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Sakarya pasal 2 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Yang kedua, Injil Matius pasal 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Sebagaimana bangsa Yehuda yang saat itu sudah 70 tahun ada di pembuangan Babel. Tuhan sungguh tahu bahwa mereka begitu lemah, begitu rapuh dan tidak berdaya. Sehingga Tuhan menyampaikan firman ini melalui Zakaria untuk disampaikan kepada bangsa Yehuda. Dan melalui Raja Koresi diperintahkan bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan kembali membangun bait Allah. Ya, dikatakan bahwa siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebagai biji mata Allah artinya bahwa umat Tuhan dijaga, dikasihi, dirawat, dibela, dipelihara, dilindungi, dan diberkati. Sering sekali kita keluar dari rencana Tuhan, sehingga kita menjadi tersesat, kita terjatuh, kita lupa bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mengalami kekecewaan, kita mengalami keputusasaan. Tapi jika kita tahu, dari kita percaya bahwa kita adalah biji mata Tuhan, yang sekalipun tidak pernah dibiarkannya, yang sekalipun tidak pernah ditinggalkannya, kita dijaga dan dipelihara, apakah yang membuat kita takut? Dan melalui pembacaan yang kedua juga mengatakan bahwa ketika kita mau berbuat sesuatu, menolong orang yang paling hina, itu kita lakukan bagi Tuhan. Pada saat penghakiman yang terakhir, Tuhan katakan Dia memisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Siapakah mereka sesungguhnya yang melakukan bagi yang hina ini? Katakan ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku berpakaian, ketika aku sakit kamu merawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu Saudara, menolong orang lain atau berbuat baik kepada orang lain yang sepadan dengan kita, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang tidak bisa membalas apa-apa, orang yang tidak bisa membela dirinya, itulah yang luar biasa. Sebab ketika kita melakukan itu, maka kita sungguh melakukannya bagi Tuhan. Bunda Teresa
Suatu saat dia pernah mengambil anak laki-laki dari sebuah selokan dan dibawa ke rumahnya. Ia merawatnya, dan laki-laki itu berkata, ya seorang anak laki-laki ya, dia berkata, saya telah hidup seperti binatang di jalan, tetapi saya mati seperti malaikat, dikasihi dan dipedulikan. Hampir seluruh tubuhnya sudah dimakan oleh belatung, tetapi Bunda Teresa mengasihi dan merawat anak laki-laki ini. Sudahkah kita berbuat hal ini, saudara? Menolong orang yang sepadan itu biasa. Bahkan ketika kita menolong orang kaya, sebentar lagi dia sudah bisa membalas, bahkan membalas dengan berlipat kali ganda. Tapi ketika kita berbuat sesuatu kepada orang yang paling hina sekalipun, dalam kelaparan, dalam kehausan, dalam ketelanjangan, ketika ia dipenjara, kita mempedulikannya, kita menolongnya, maka sesungguhnya kita melakukannya bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan segala-galanya bagi kita, Bapak Saudara. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita orang benar, tapi Dia melakukan semuanya itu ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu kita dijaga, dipelihara. Jangan pernah takut. Dan marilah kita juga mau mempedulikan orang yang paling hina sekalipun, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Satu teduh untuk kita semua. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan, yang Tuhan jaga, Tuhan rawat dan Tuhan pelihara. Bila kami selalu hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan, kami tidak menjadi takut dan juga khawatir. Dan juga kami mau ya Tuhan mempedulikan, berbuat baik, menolong orang-orang yang paling hina sekalipun. Sebab ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan mereka biji mata Tuhan. Ya Tuhan, berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nengi yang Abian Base. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dengan pergumulan yang ada ya Tuhan, pendidikan anak-anak, tumbuh kembang, pergaulan, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua, biaya hidup, perekonomian, dan juga ada begitu banyak pergumulan yang ada. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami biji mata Tuhan, yang sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua kami mengalami cobaan dan lawatan Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kiranya Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.